Musim FIFA atau Europe Football Championship sedang berlangsung di bulan-bulan ini. Inilah musim di mana divisi tertinggi di Eropa sedang bertanding sepak bola memperebutkan gelar UCL atau kepanjangannya yaitu Europe Championship League. Nah, bagi kalian sebagian besar penggemar olahraga satu ini, pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya parlay bola. Kegiatan ini seringkali diadakan setiap terjadinya musim sepak bola. Terlebih lagi kegiatan parlay ini seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, entah itu kalangan menengah, ke bawah, dari kalangan pelajar, remaja, hingga orang dewasa. Bahkan hal ini sudah dicap sebagai kebudayaan baik di Indonesia loh guys, setiap adanya musim pertandingan bola. Tapi apa sih yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini sangat kental dengan budaya parlaynya saat musim bola berlangsung? So, kita bahas, tonton sampai habis. Gue yakin pasti sebagian besar dari kalian yang nonton video gue ada penggemar sepak bola juga nih guys. Dan pasti sebelumnya sering dengar dari mulut ke mulut apa itu parlay kan? Tapi mungkin sebagian besar kalian juga kurang tahu maksud dari parlay itu sendiri. So, pertama-tama gue jelasin apa itu parlay. Parlay berarti judi yang menggabungkan beberapa orang dalam satu taruhan nih guys. Nah, konteks parlay bola sendiri bisa juga diartikan menggabungkan beberapa pertandingan untuk dijadikan dalam satu taruhan guys. Singkatnya itu sebagai contoh ada suatu pertandingan tim A akan melawan tim B. Yang ditaruhkan itu antara siapa yang menang atau berapa tepatnya skor hasil pertandingan kedua tim itu. Hal ini sebenarnya berpengaruh terhadap dua aspek sekaligus loh guys. Dari aspek ekonominya dan aspek kesehatan kalian. Walau kalian hanya penonton dan menunggu hasil pertandingan bolanya kan. Dan padahal kalian itu tidak ikut bermain bola di pertandingannya. Namun kalian kena efeknya juga guys. Gua akan lebih banyak mengkaitkannya dari aspek kesehatannya ya. Karena channel itu bakal bantu kalian juga nggak cuma dari kesehatan fisik aja, sehat jiwa dan pikiran juga. So, lanjut kita bahas. Kita fair-fairan aja nih. Apa yang kalian cari dari melakukan parlay atau taruhan selain bentuk dari kesenangan semata? Tentunya untuk cuan atau melipat gandakan uang kalian dengan instan bukan? Hal ini membuat diri kalian terdorong menggebu-gebu untuk depo terus-menerus dengan jumlah uang dengan nominal yang relatif cukup besar nih guys. Terlebih lagi kalau kalian memang sedang BU atau butuh uang dan kalian memang sangat yakin dengan tim yang kalian pilih akan memenangkan pertandingan tersebut. Namun kalau kedua tim memiliki power atau kekuatan yang seimbang, kalian mungkin akan ragu untuk menaruh taruhan yang cukup besar. Kalian akan hanya bisa berspekulasi atau mengira-ngira tim mana yang akan menang, yang pada dasarnya nggak ada fundamental yang jelas untuk bisa buktiin salah satu tim tersebut akan menang. Walau dalam garis sejarah, salah satu tim tersebut memiliki win streak point yang stabil dengan rekor belum pernah kalah UCL. Sebagai contoh kita ambil dari klub Real Madrid yang dalam sejarah memiliki kemenangan terbanyak secara terus-menerus nih guys. Namun di tahun kemarin, tepatnya 2023, siapa sangka Manchester City yang menjuarai UCL 2023. Hal ini membuat gejolak terhadap emosional kalian, membuat emosional kalian tidak stabil yang berdampak pada psikologis kalian, membuat diri kalian menjadi stres dan cemas berlebih terhadap hasil taruhan tersebut. Terlebih lagi jika uang yang dipertaruhkan bisa dibilang nggak sedikit jumlahnya kan. Dampak psikis lain yang menyangkut ketergantungan dengan hal instan semata kalau kalian memang kebetulan menang taruhan tersebut. Hal ini meningkatkan kepedean kalian akan menang dengan taruhan pertandingan berikutnya, yang mana berpengaruh terhadap keseimbangan mental. Maksud keseimbangan mental itu sendiri, seperti contohnya kalian sedang stres nih dalam masalah, namun kalian bersikap seolah-olah nggak ada masalah di diri kalian, yang dimana masalah yang dimaksud pikiran terhadap hasil taruhannya. Serta hal ini bisa juga meningkatkan emosional kalian untuk terus bertaruh, untuk menang, sehingga emosional kalian itu tidak terkontrol guys. Jujur gue sendiri awalnya nggak tahu apa itu parlay nih guys. Gue dengar kata parlay dari obrolan teman kerja gue sebenarnya. Lingkungan kalian sendiri itu sangat berpengaruh. Apa yang kalian dengar dan apa yang kalian pelajari dari lingkungan kalian akan membuat diri kalian penasaran terhadap hal apa yang telah dibicarakan dalam lingkungan kalian nih guys. Contohnya seperti gue sendiri nih. Gue benar-benar gak tahu apa itu parlay, dan setelah gue cari-cari, ternyata memiliki artian taruhan. Gue sendiri nggak terjun mengikuti parlay bola karena gue gak mau diri gue jadi ketagihan dan stres nantinya. Karena setelah gue cari tahu, kerugiannya cukup banyak, gak hanya dari segi psikis, bahkan berpengaruh ke fisik juga nih guys. Dari bahaya psikis memiliki efek fisik juga guys. Contohnya ketika kalian stres nih, memikirkan hasil pertandingannya dengan taruhan yang cukup besar, itu membuat kalian pikiran hingga mungkin nggak bisa tidur nantinya. Kekurangan tidur bisa membuat kalian terkena tekanan darah tinggi dan penyakit lain-lainnya. Nah, di sini tuh gue nggak bermaksud ngelarang kalian untuk menjauhi atau berhenti atau nyoba-nyoba parlay atau taruhan sejenis ini ataupun taruhan lainnya ya guys. Gue cuma menjabarkan parlay bola serta dampaknya. Karena memang sedang ramai musim bola sehingga banyak yang mengadakan jenis taruhan ini. Awalnya memang taruhan ini tuh hanya untuk senang-senang guys. Tapi bukan hal yang gak mungkin nih guys, jika kalian ikut parlay bola bisa berdampak kayak hal yang udah gue jelasin. So, jadikan kegiatan apapun buat kalian lebih positif, bukan malah berdampak buruk untuk kalian guys. So, kalian beli Inggris atau Spanyol? Yang komen pertama adalah G.